Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Serli Febriza Nur Putri Wanda, serta terdapat dua rekan saya, Kurnia Rangga dan Nurul Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang modifikasi dari template yang telah kami edit, yaitu pada template sebelumnya itu tidak ada background atau latar belakang, sedangkan pada template ini telah kami modifikasi dengan adanya background atau latar belakang. Terdapat keterangan nama rumah sakit serta tempat rumah sakit tersebut, yaitu berada di Kota Bandung, Jalan Kopo nomor 161, Citewur, Bandung, Jawa Barat. Terdapat pula tulisan selamat datang di Rumah Sakit Immanuel Bandung, serta ada penjelasan yang singkat namun jelas. Di sini terdapat tulisan instalasi laboratorium yang buka 24 jam, terdiri dari laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi. Instalasi laboratorium Rumah Sakit Immanuel Bandung dilayani oleh Dr. Asep Riyadi, SPPK, Dr. Susi Susanti, SPPK, analis laboratorium D3 dan D4, teregistrasi, dan sudah berpengalaman. Jenis pelayanan pasien terdapat rujukan dokter Rumah Sakit Immanuel, rujukan dokter luar Rumah Sakit Immanuel, layanan laboratorium mandiri 24 jam, pendaftaran via WA 0811 7206 406. Terdapat menu daftar pasien yang tadinya di bawah, kami modifikasi berada di atas untuk memudahkan pasien mencari daftar pasien. Ketika menu daftar pasien diklik, terdapat tabel daftar pengunjung yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kurnia Rangga Pratama. Kepada Kurnia, saya persilakan. Ya, untuk tampilan Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung yang berada di atas, kami modifikasi template yang sebelumnya berlatar belakang putih menjadi warna toska. Dan kami juga menambahkan fitur button pada tombol beranda, tambah pasien, daftar pasien, dan daftar hasil lab. Berikut adalah daftar pengunjung yang ada di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Yang pertama ada Nyonya Gisel, berusia 31 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tanggal periksa 25 Maret 2022, alamatnya di Jalan Purnawirawan nomor 666 dengan diagnosa medical check-up kehamilan. Dokter pengirimnya Dr. Nyoman Paratapa, SPOG. Kemudian ada tombol edit dan hapus. Untuk edit, kita dapat mengedit data pengunjung untuk menambahkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada data pasien. Kemudian klik tombol hapus untuk menghapus nama pasien atau data-data yang kemungkinan salah atau tidak digunakan lagi. Kemudian jika kita akan menambahkan tambah pasien, kita klik tombol tambah pasien untuk menambahkan data pengunjung baru yang akan memeriksakan diri di laboratorium Rumah Sakit Immanuel. Contohnya, nama Kurnia Rangga Pratama, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal periksanya di tanggal 25 Maret 2022. Alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 77 Bypass dengan diagnosa tifus, demam tinggi, dan diare. Dokter pengirimnya Dokter Adit. Kemudian kita klik submit, akan muncul di halaman daftar pengunjung. Untuk tombol hapus, kita dapat menghapus nama-nama pasien ataupun nama pasien yang tidak akan digunakan lagi di data Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Ketika kita klik hapus, maka tidak akan ada lagi di daftar pengunjung Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Kemudian daftar hasil lab yang akan dijelaskan oleh Nurul Anissa Putri Harhab. Baik, yang selanjutnya itu ada daftar hasil laboratorium Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Di sini nih ada nama pasiennya Nyonya Gisel, untuk hemoglobinnya 10,4 gram per desiliter, untuk hematokritnya 35,2%, untuk leukositnya 4.700 mikroliter, untuk eritrositnya 4,8
89 juta, untuk trombositnya itu ada 298.000, untuk MCV itu ada 80 femtoliter, untuk MCH itu ada 25 pikogram, untuk MCHC itu ada 35 gram per desiliter, untuk ALT itu ada 30 mikrogram per desiliter, untuk ACIGG itu ada 1,5 GPLU per mikroliter, untuk ACIGM itu ada 1,5 GPLU per mikroliter. Untuk beta-2 glikoprotein IgG itu ada 1,25 SGU. Untuk beta-2 glikoprotein IgG itu ada 4,89 SMU. Di sini ada 3 tombol untuk edit, hapus, dan cetak hasil. Untuk edit, kita dapat mengedit daftar hasil laboratorium yang kemungkinan ada kesalahan. Dan setelah selesai kita edit, kita akan klik update. Maka akan muncul di daftar hasil laboratorium lagi. Untuk hapus itu untuk menghapus hasil laboratorium yang tidak dipergunakan lagi atau pasiennya sudah tidak ada di Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung. Untuk menu cetak hasil itu akan mencetak hasil laboratorium yang selanjutnya akan dikirim ke dokter pengirim. Di sini ada hasil pemeriksaan laboratorium Nyonya Gisel pada kasus 2. Untuk kasus 2 itu ada namanya Nyonya Gisel, usianya 31 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tanggal periksanya tanggal 25 Maret 2022, alamatnya di Jalan Purnawirawan nomor 666, diagnosanya medical check up untuk kehamilan, dokter pengirim Dr. Nyoman Pratapa, SPOG. Untuk parameter pemeriksaannya itu ada hemoglobin untuk hasil 10,4 gram per desiliter. Untuk nilai normalnya pada perempuan yaitu 11,7 sampai 16,1. Maka hemoglobin dari Nyonya Gisel itu di bawah nilai normal. Untuk yang selanjutnya ada hematokrit itu 35,2%. Untuk perempuan itu normalnya 34 sampai 64%. Maka hematokrit dari Nyonya Gisel itu berada di nilai normal. Yang selanjutnya ada leukosit yaitu 4.700 mikroliter. Untuk nilai normalnya 4.500 sampai 10.500. Maka leukosit dari Nyonya Gisel itu berada di nilai normal. Yang selanjutnya ada eritrosit dari Nyonya Gisel itu ada 4,89 juta mikroliter. Untuk nilai normalnya untuk perempuan 4,2 sampai 5,4 juta. Maka eritrosit dari Nyonya Gisel itu dikatakan normal. Yang selanjutnya ada trombosit yaitu 298.000 mikroliter. Untuk nilai normalnya 150.000 sampai 450.000. Maka trombosit dari Nyonya Gisel itu dikatakan normal. Yang selanjutnya itu ada MCV, itu untuk hasil 80 femtoliter, untuk nilai normalnya itu ada 82 sampai 92. Maka MCV dari Nyonya Gisel itu dikatakan normal. Yang selanjutnya ada MCH, itu hasilnya 25 pikogram, untuk nilai normalnya 27 sampai 31. Maka MCH dari Nyonya Gisel dikatakan di bawah nilai normal. Yang selanjutnya ada MCHC, itu hasilnya 35 gram per desiliter, untuk nilai normalnya 30 sampai 35. Maka MCHC dari Nyonya Gisel dikatakan normal. Yang selanjutnya itu ada ALT, untuk hasilnya itu 30 mg per desiliter, untuk nilai normal perempuan itu 0 sampai 35, maka ALT dari Nyonya Gisel itu dikatakan normal. Yang selanjutnya itu ada ACIGG, itu hasilnya 1,5 GPLU per mikroliter, itu untuk normalnya 15 sampai 20, maka ACIGG dari Nyonya Gisel itu dikatakan di bawah nilai normal. Yang selanjutnya ada ACIGM, itu hasilnya 1,5 GPLU per mikroliter, itu nilai normalnya 12,5 sampai 20, maka ACIGM dari Nyonya Gisel dikatakan di bawah nilai normal.
Yang selanjutnya ada beta 2 glikoprotein IgG, itu nilainya 1,25, SGU untuk nilai normalnya 1,0, maka beta 2 glikoprotein IgG Nyonya Gisel itu di atas nilai normal. Yang selanjutnya beta 2 glikoprotein IgG untuk hasil 4,89 SMU untuk nilai normalnya 1,2. Maka beta 2 glikoprotein IgG Nyonya Gisel itu berada di atas nilai normal. Selanjutnya, jika kita ingin mencetak hasil dari pemeriksaan laboratorium ini yang akan selanjutnya dikasih ke dokter pengirim, kita akan klik menu print. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Kepada dosen pembimbing, Pak Kausa dan Pak Arba, kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.